Baik, semangat pagi. Ya, bertemu kembali dengan podcast Suara di Hati, edisi baru tentunya di edisi Januari 2023. Tahun baru, harapan baru, dan tentunya semangat baru. Kali ini podcast Suara di Hati kedatangan narasumber yang luar biasa, yang tentunya juga akan menularkan semangat dan harapan baru untuk kita semua dalam menatap 2023 ini. Baik, narasumber Suara di Hati kali ini kita kedatangan langsung Managing Director PT Pesona Katulistiwa Nusantara, Bapak Hari Kesuma Tanoto. Selamat pagi, Baik, selamat pagi Pak Hari. apa kabar? Sehat semua? Sehat Pak, Alhamdulillah Pak Hari sehat ya Pak. Alhamdulillah sehat. Harus sehat. Selalu sehat, baik. Harus sehat supaya semangat dan harapan barunya juga tertularkan lebih mantap lagi ke karyawannya ya Pak ya. Baik, Pak Hari, kami ingin mengajak ngobrol-ngobrol Pak Hari terkait dengan tahun baru 2023 dan bagaimana kita menatap 2023 ini ya Pak Hari. Boleh ya Pak? Boleh, ayo. Baik. Ya, Pak Hari sebelumnya terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya ya Pak Hari. Pak, dalam 1 tahun terakhir ini, apalagi kita baru-baru saja merayakan 25 tahun PKN ya, Pak Hari ya. Tuh, Tentunya bukan bukan usia yang mudah untuk kita terjang bersama. ya remaja Pak, itu. boleh tahu gimana Pak? Ya remaja itu. Gimana ya? Remaja-remaja produktif tentunya ya Pak ya pastinya. Oke, Pak, bagaimana sih Pak? Boleh cerita ke kita mungkin sharing kondisi PKN dalam 1 tahun terakhir ini seperti apa Pak Hari? Oke, baik. Ah, kondisi PKN 1 tahun terakhir selama tahun 2022 mungkin ya, itu cukup baik dari segi internal maupun dari segi eksternal. Kita lihat pencapaian target kita tercapai, walaupun sedikit lah, hampir kita mencapai 99% ya atas total production goal. eh, Revenue kita tercapai, dan yang saya lihat itu faktor-faktor teknisnya ya. Teknisnya kita ngelihat kerjasama tim juga cukup baik, komunikasi internal dan uh, eksternal. Saya rasa tahun 2022 merupakan tahun yang baik bagi PKN. Wah, luar biasa sekali Pak. Berarti kondisi ini tidak menghalangi untuk tetap solid timnya ya Pak ya, antar karyawan itu sendiri segala. Kalau saya bisa melihat dari pemaparan Pak Hari sendiri tadi. Pak, di target manajemen sendiri untuk 2023 kan tadi sudah target kita tercapai, revenue kita tercapai, kemudian kekompakan timnya juga jauh lebih baik ya Pak ya tentunya dari sebelumnya. Pak, target dari manajemen sendiri itu untuk di tahun 2023 ini dalam menatap 2023 ini sendiri seperti apa nih Pak Hari? 2023 kita secara target of course harus lebih baik dari 2022, makanya kita set up. Tapi saya yakin bahwa dengan kerjasama yang ada dan semoga dengan kerja keras, kerjasama, dedikasi bisa kita capai. Tahun ini kita naik sekitar 10-12% lah ya target target produksi dari tahun lalu, dan tahun ini makin banyak site yang kita operasikan. Sudah mulai dari tahun lalu sebenarnya, tapi kita harapkan tahun ini full year ya, yaitu AMO. Jadi semoga menjadi tantangan tersendiri ya 2023. Dan satu lagi yang saya minta, kita doa sama-sama semoga harga batu bara tetap baik. Baik Pak Hari, kalau kita melihat tadi pemaparan dari Pak Hari, kondisi PKN setelah 1 tahun terakhir ini bisa dibilang stabil ya Pak ya, di mana target kita bisa terpenuhi, revenue kita bisa tercapai dengan baik, dan tentunya kondisi karyawan kita kerjasama, sinerginya juga bisa tergolong baik seperti itu ya Pak ya. Pak Hari, kalau di 2023 ini sendiri, Pak, apa sih Pak rencana atau mungkin target dari manajemen Pak? Target dari manajemen secara overall harus lebih baik dari tahun 2022, of course.
Dengan begitu kita juga set production kita tahun ini lebih baik, lebih tinggi dari tahun lalu. Di mana harusnya ini merupakan tantangan tersendiri ya bagi masing-masing individu di PKN. Jadi ya memang kita set lebih tinggi, tapi tidak sesuatu. Saya harap ini menjadi tantangan ya, bukan hambatan ya. Jadi kerjasama harus lebih baik lagi. Ya, berarti artinya kita lebih banyak ya Pak, bukan dijadikan suatu penghalang ya Pak Hari ya, tapi dijadikan sebuah motivasi untuk mengeluarkan segala macam kreativitas karyawan dan segala macam kemampuannya ya, tidak hanya karyawan tentunya ya Pak, baik dari level manajemen hingga ke top down-nya seperti itu ya Pak. Wah, luar biasa sekali Pak. Untuk mencapai itu semua tentunya kita memerlukan yang namanya strategi ya Pak Hari ya. Ya betul. Bagaimana sih Pak strategi manajemen untuk mencapai yang tadi target produksi yang akan semakin meningkat, jumlah site yang akan semakin banyak nih ya Pak ya? Dari strategi mungkin kita ambil two way, ya, bukan cuma top down tapi juga bottom up. Jadi dari level direksi ke bawah kita akan set the tone sampai ke bawah, tapi kita juga minta dari bawah, dari event mulai dari kita punya staff itu suarakan apa yang ada gitu. Jadi kita juga aware karena nggak semua itu kita tahu kan sampai detail. Jadi communication lah, lebih ke komunikasi dua arah, dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Semoga hal ini bisa menjadi uh, penghilang batasan atau penghilang communication problem yang ada. Karena gimana kita memutuskan sesuatu kalau kita nggak tahu kondisi sebenarnya. Mungkin itu kali intinya. Jadi strateginya adalah better communication, Ya, better cooperation, dan better teamwork. ya, wah, luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi manajemen ini tidak hanya instruksinya dari atas saja, tapi artinya teman-teman yang ada berada di level bawah pun boleh memberikan saran ya Pak ya. Kalau saya mengulik statement Pak Hari tadi, karena tentunya kita manajemen juga memerlukan strategi. Kemudian untuk bisa melaksanakan itu juga teman-teman yang ada di lapangan ini juga perlu sekali masukannya untuk bisa semakin menguatkan strategi manajemen yang telah disusun tadi ya Pak ya. Betul, betul sekali. Dalam menatap 2023 sinergi ya Pak ya antara satu departemen dengan departemen lain baik dari level staff hingga ke level manajemen ya Pak ya. Pak Hari kalau boleh kita kembali ya Ya. Pak, kembali mengulik di tahun yang sebelumnya, setahun kebelakangan ini Pak Hari, kalau tadi Pak Hari bilang usia remajanya PKN nih Pak Hari, di 2022 kemarin Pak, apa tantangan terberat yang dialami oleh perusahaan Pak? Oke, 2022 tahun yang baik, tapi bukan berarti tidak penuh dengan masalah atau tantangan yang seperti kamu bilang. Pertama-tama dengan naiknya level of kegiatan karena target produksi naik, kegiatan naik, aktivitas makin banyak adalah koordinasi. Istilahnya gini, kamu biasa kita biasa melakukan aktivitas satu tapi dalam sehari. Sekarang kita harus melakukan aktivitas 4 kali dalam sehari. 4 aktivitas berbeda itu kan akan hektik, ya kan? Perlu awareness, perlu energi, ya, perlu kerjasama. Jadi terus juga perlu komunikasi. Jadi tantangan terberat tahun 2022 ini adalah bagaimana kita memanage kegiatan operasional yang begitu besar dengan the PKN way, cara PKN yang kita terapkan, bagaimana ini masih bisa mencapai sesuatu atau target yang kita tetapkan. Karena aktivitasnya sangat besar dan juga itu satu secara internal. Secara eksternal, makin besar PKN, makin tinggi, makin besar angin. Namanya pohon makin tinggi makin gede kan anginnya, makin banyak challenge-nya. Secara eksternal baik ke
government, pemerintahan maupun dengan pihak-pihak lain. Jadi itu saya lihat makin besar PKN bukan makin mudah tapi makin challenging. Makin banyak tantangannya ya Pak ya, makin banyak tantangannya dan tentunya tuntutannya juga semakin besar sepertinya ya Pak ya. Kalau remaja 25 tahun kan makin banyak maunya. Makin banyak maunya biasanya tenaganya juga semakin besar Pak, tapi kadang-kadang diarahkannya ini yang agak perlu effort juga ya Pak Hari ya. Mesti tepat. Oke. Baik Pak, bagaimana langkah manajemen dalam mengatasi kesulitan agar di tahun 2023 ini kesulitan-kesulitan tersebut tidak terulang lagi nih Pak Hari? Langkah manajemen sebenarnya apa yang kita harus lakukan sebenarnya mirip-mirip saja ya dengan 2022. Perlu create dari segi internal, kita perlu create komunikasi yang lebih baik. Balik lagi ke komunikasi. Kenapa saya berulang-ulang mengatakan komunikasi? Karena ini adalah bagaimana kita semua mendapatkan informasi. Manajemen harus membuat keputusan berdasarkan informasi tepat. Bagaimana kita bisa dapat informasi yang tepat kalau tidak ada komunikasi yang baik? Basic aja, ya kan? Itu kita ya, selalu saya sampaikan kita two-way approach, top down, bottom up. Satu. Kedua, kerjasama. Komunikasi baik, kerjasama, teamwork. Di mana-mana tidak ada orang yang bukan tidak ada orangnya, tapi akan jauh lebih baik hasilnya kalau kita suatu hasil teamwork daripada hasil individu. Dan manusia itu makhluk sosial, jadi harus bekerja sama dengan siapapun, dengan rekan kerja, dengan orang lain, ya kan, vendor, kontraktor, pemerintahan, buyer, jadi semua kita harus bekerja sama. Dan yang ketiga, pesan saya adalah kita harus kerja dengan hati. PKN udah di hati, sekarang kerja dengan hati. Ya artinya dengan hati apa? Jujur, berdedikasi, ya kan. Jadi kembali lagi ke hal tersebut lah, langkah-langkah yang mungkin yang kita harapkan bisa kita terapkan kepada seluruh PKN. Mungkin itu. Wah, luar biasa sekali. Luar biasa sekali Pak Hari harapannya ternyata kalau misalnya kita melihat langkah-langkah atau strategi yang tadi Pak Hari sebutkan terdengar mudah ya Pak ya, terdengar mudah tapi kita perlu bareng-bareng nih Pak Hari untuk bisa mewujudkannya ya Pak ya. Tidak bisa manajemen udah menyusun strateginya sebagus mungkin tapi tanpa adanya kerjasama dari seluruh karyawan PKN tentunya ini hal yang tidak mungkin untuk kita gapai ya Pak ya. Kita tidak akan mungkin semakin besar ya Pak kalau misalnya kita kerjasamanya ini tidak dilaksanakan bareng-bareng atau strateginya tidak kita jalankan bareng-bareng gitu ya Pak Hari. Pak Jadi Hari, plannya sudah disusun dengan baik, eksekusinya juga harus baik. betul, betul makanya harus bersama-sama ya Pak ya supaya plannya bisa sejalan dengan eksekusinya ya Pak ya, realita dan ekspektasinya berjalan berbarengan gitu ya Pak. Baik, Pak Hari, dalam menatap 2023 ini, Pak, apa sih harapan Pak Hari khususnya dan seluruh manajemen PT PKN ini, Pak, untuk kita ke depannya? Harapannya otomatis menjadi lebih baik, menjadi tambang kelas dunia seperti yang sudah kita selalu canangkan, dan mungkin supaya PKN ini makin maju, makin jaya. Ya, harapan direksi balik lagi, yuk kita sama-sama bangun PKN ini bersama. Kita udah melewati masa sulit terdahulu. Sekarang memang kondisinya jauh lebih baik. Dan satu lagi jangan lupa kita harus perlu juga doa supaya harga ini tetap mendukung harga batu bara sekarang ini bisa tetap mendukung PKN. Dan kita juga sebagai staff dan manajemen itu selalu mawas diri, mungkin itu ya harapan saya ya. Jangan terlena, ya kan. Jadi kita tetap harus tetap low profile,
tetap bekerja dengan hati dan kerjasama. Mungkin itu harapan direksi ya. Semoga bisa Wah. diterapkan ke seluruh lini sampai ke lapangan. Oke, Pak Hari, dalam menatap 2023 ini, Pak, apa sih harapan Pak Hari khususnya mungkin beserta dengan manajemen, segenap manajemennya kita, Pak, manajemen dari PTPN ini di tahun 2023 ini, Pak? Harapannya menjadi yang lebih baik, menjadi tambang kelas dunia, ya kan? Dan Sesuai visi kita ya, Pak. misi kita dan ya itu tadi PKN selalu di hati, jadi kerja harus dengan hati. Semoga tahun 2023 ini PKN diberkati lah ya. Semoga doa kita semua, saya juga mohon, kita doakan semoga dan kerjasama, jangan lupa berdoa bahwa perusahaan ini akan makin maju sehingga membawa kebaikan untuk kita semua juga. Luar biasa, Pak Hari. Harapannya meskipun kita ini saat ini tetap membumi ya Pak, kalau saya bisa menyimpulnya tetap membumi meskipun kondisi kita mungkin sedang menuju ke langit gitu ya Pak ya, sedang melangit, harga sedang bagus-bagusnya, tapi kita manajemen berharapnya bahwa kita tetap mawas diri, tetap tetap bekerja low profile gitu ya Pak ya. Namun tetap apa namanya menjadikan target-target yang sudah disusun manajemen itu sebagai sebuah tantangan untuk bisa melampaui zona nyamannya para karyawan masing-masing ya Pak ya. Betul. Oke, baik Pak Hari. Ada apa sih Pak pesan untuk seluruh karyawan yang mungkin saat ini sedang mendengarkan podcast Suara di Hati kita dalam menghadapi 2023 ini Pak, dalam menatap 2023 ini Pak Hari? Oke, pesan kita dari manajemen, saya mewakili manajemen ya, itu mungkin satu, kerja keras. Kita tetap perlu kerja keras, kita perlu tetap put our best effort, hasil kerja terbaik kita kepada perusahaan ini. Nomor dua, kerja juga apa? Kerjasama. Balik yang tadi saya bilang, kerjasama itu berupa teamwork, komunikasi, menghargai orang lain, menghormati orang lain, ya kan? Menghormati atau bekerja sama dengan rekan satu perusahaan maupun bekerja sama dengan pihak-pihak luar, pihak ketiga. Yang ketiga, kerja juga apa? Kerja dengan hati. Ya, bekerja dengan hati, jujur, dedikasi, dan tidak individualistik, dan yang terakhir adalah tetap berdoa. Jadi kalau dirangkum pesan direksi untuk karyawan PKN tahun 2023 ini adalah kerja, kerja, dan kerja. Kerja keras, kerja sama, kerja dengan hati. Itu aja mungkin dari saya. Wah, luar biasa sekali Pak Hari untuk pesan-pesan kepada karyawannya. Terima kasih sekali Pak Hari sudah meluangkan waktunya. Kita tahu sekali bahwa Pak Hari ini jadwalnya untuk kita undang ke sini tuh perlu perlu waktu ya Pak ya menyusun jadwal. Tapi kami terima kasih sekali Pak sudah bersedia dan berkenan hadir untuk hadir di podcast Suara di Hati ini. Semoga di next time berkenan untuk kita undang kembali ya Pak Hari ya. Rekan-rekan pendengar Suara di Hati, itulah dia tadi kita ngobrol-ngobrol terkait dengan sekilas bagaimana sih kita menatap 2023 ini, tentunya harapan dari manajemen untuk kita semua. Kalau saya boleh merangkum dari hari obrolan singkat dengan Pak Hari pada hari ini, manajemen itu berharapnya adalah pesan manajemen untuk kita dalam menatap 2023 ini adalah kerja gitu ya, yaitu kerja keras, kerja sama, dan bekerja dengan hati. Harapannya itu bisa kita terapkan secara maksimal demi mencapai tujuan-tujuan yang telah kita susun bersama, tentunya demi mencapai visi misi perusahaan. Terima kasih banyak. Inilah dia end of sesi podcast Suara di Hati. Meluangkan waktunya. Semoga di next podcast bisa
berkenan untuk hadir kembali ya Pak Hari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.